Segera setelah naik tahta, Fir'aun Rameses III telah mengalahkan invasi di Libya dan Palestina, memperluas wilayah Mesir. Yang mulia Fir'aun, Mesir kita sedang berada di jalur kemenangan. Apakah hamba harus mengirim pasukan untuk menyerang dan menaklukkan negara-negara kecil tetangga? Mereka sangat takut dengan kekuatan pasukan kita. Pasti kita akan memegang kemenangan di tangan. Aku bukanlah raja yang menyukai perang. Memperluas negara di atas keringat dan darah para prajurit. Panglima, lihatlah medan perang yang penuh duka itu. Berapa harga yang telah kita bayar untuk pertempuran ini? Jadi maksud yang mulia adalah segera tarik pasukan kavaleri kembali. Ciptakan perdamaian dengan negara-negara tetangga agar rakyat dapat tenang bekerja dan berproduksi. Aku percaya Mesir akan bangkit menjadi negara adidaya yang kuat dan makmur di masa depan. Hidup Fir'aun, hidup selama-lamanya. Bagus sekali, segera tarik pasukan. Emas, perak, dan permata yang aku miliki sebanyak ini. Pasti banyak yang mengincar. Aku harus memikirkan cara untuk melindungi kekayaan ini. Panggil segera arsitek jenius Horemheb kemari untukku. Baik yang mulia Fir'aun. Salam hormat Fir'aun. Ada urusan apa yang mulia memanggil hamba hari ini? Horemheb, lihatlah ruangan milikku. Apakah kau silau dengan kilauan emas dan perak ini? Ini hanya satu dari sekian banyak ruangan yang menyimpan harta karunku. Begitu banyak hingga tak seorang pun akan menyangka. Tetapi aku takut ada orang yang akan mencari cara untuk mengelabui dan mencurinya. Maksud yang mulia ingin hamba membangun tempat untuk menyimpan harta karun, bukan? Benar, itu akan menjadi sebuah bangunan yang tiada duanya di Mesir. Bangunlah untukku sebuah ruang rahasia dengan dinding yang tidak bisa ditembus, lantai dari batu keras sehingga tidak ada yang bisa menggali jalan masuk dari bawah. Dan bangunan itu harus jauh lebih tinggi dari puncak piramida, agar tidak ada yang bisa memanjat masuk ke dalam. Ini memang pekerjaan yang sulit, yang mulia Fir'aun. Karena itu aku memanggil arsitek besar Mesir ke sini. Kau pasti bisa melakukannya, bukan Horemheb? Ini adalah tugas yang telah Anda percayakan kepada hamba. Hamba berjanji kepada Fir'aun pasti akan membangun untuk Anda tempat penyimpanan harta yang tiada duanya di dunia. Tidak ada yang dapat menghancurkannya. Sangat baik, maka segera lakukan. Apapun yang kau butuhkan akan aku penuhi. Kalian harus terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok carikan aku batu paling keras di tepi gurun wilayah sini nih. Kelompok kedua bawa semua pemahat terbaik Mesir kemari. Baik tuanku, kami akan segera melakukannya. Semua bergerak cepat. Perhatikan batu-batu harus dipahat dengan ukuran tepat sesuai pintu-pintu. Jangan sampai meleset. Kami sudah berhari-hari tidak beristirahat. Tangan hamba melepuh semua. Mohon yang mulia beri beberapa hari istirahat. Tidak boleh. Siapa yang berani beristirahat akan merasakan hukumanku. Jika kita terus bekerja dengan kecepatan seperti ini, semua orang akan tumbang yang mulia. Lebih baik bekerja daripada banyak bicara. Aku tidak mau dengar keluhan apapun. Biarkan cambuk di tanganku yang menyelesaikannya. Sakit sekali. Mohon ampuni hamba yang mulia. Alan, kau tidak boleh melakukan itu. Mereka semua adalah pemahat paling terampil. Hormati mereka agar mereka bisa bekerja dengan tenang. Tuan Horemheb, Anda sudah datang. Saya hanya ingin proyek untuk Fir'aun selesai lebih cepat saja. Apakah kau baik-baik saja? Iya, saya tidak apa-apa. Terima kasih Tuan. Semua pemahat harus dibagi jadwal bergiliran. Tim ini bekerja lalu diganti tim lain. Kita harus menjaga kesehatan mereka. Ini adalah sebuah bangunan dengan arsitektur yang sangat rumit. Membutuhkan tim pengrajin ahli. Tidak boleh ada kesalahan. Baik Tuan Horemheb, saya ingat sekarang. Tuan Horemheb, balok-balok tembaga murni sedang dibawa ke sini. Atur beberapa puluh orang untuk mengangkutnya ke bengkel penempaan. Balok-balok tembaga itu sangat besar. Hati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan pada para pekerja. Tenang saja Tuan, serahkan padaku. Sungguh sebuah bangunan yang kokoh. Ayo bawa aku masuk melihatnya. Silakan yang mulia mengikuti hamba. Yang mulia Fir'aun, bangunan ini dibangun tertutup rapat. Tidak ada seekor lalat pun bisa masuk lalu keluar lagi. Di dalamnya ada pintu-pintu batu yang berat atau tembaga murni yang tidak mudah didobrak untuk masuk ke dalam.
Lantai bangunan dilapisi batu sehingga tidak bisa ditembus dari bawah. Lalu bagaimana caranya memastikan hanya aku yang bisa masuk ke sini, termasuk kau sendiri? Baik, seperti yang baru saja Yang Mulia lihat, setiap pintu di setiap ruangan hanya bisa dibuka dengan cap khusus Yang Mulia. Selain Fir'aun, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Bagus sekali, bangunan ini memiliki berapa ruangan? Bagian dalamnya ada lebih dari 1000 ruangan kecil untuk menyimpan masing-masing harta karun. Bagus sekali Horemheb, kau sudah berpikir sangat matang. Tapi ingat, jika di luar kau dan aku ada orang yang tahu cara masuk bangunan ini, segera akan kuperintahkan hukuman mati bagi seluruh keluargamu. Hamba selalu mengingat hal itu dalam hati. Hamba akan mempertaruhkan nyawa untuk memastikan tidak pernah membocorkannya pada siapapun. Aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Segera suruh para prajurit mengangkut semua harta karun ke dalam bangunan ini. Yang Mulia Fir'aun, setelah selesai, apakah perlu menyingkirkan semua orang? Tidak perlu, ini adalah bangunan rahasia. Selain aku tidak ada yang bisa menembusnya. Jadi tidak perlu mengambil nyawa siapapun. Lalu bagaimana dengan arsitek Horemheb? Dia memegang rahasia bangunan ini. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tak terduga? Kau benar juga. Hanya Horemheb yang tahu cara masuk dan keluar bangunan ini. Urus semuanya dengan rapi. Baik, hamba mengerti. Hamba akan segera melaksanakan. Aku memang Fir'aun terkaya di Mesir. Siapa lagi yang bisa memiliki kekayaan sebesar ini? Ayah sadar kembali. Biar aku pergi mencari tabib untuk menyembuhkan ayah. Kenapa tiba-tiba ayah yang sehat sekarang jatuh sakit seperti ini? Joseph, Hasan, kalian mendekatlah. Ada yang ingin ayah sampaikan sebelum menutup mata. Ayah bicara apa? Ayah harus menjaga tenaga agar kami bisa memanggil tabib. Ayah tahu sendiri kondisi tubuh ayah. Kalian harus mengingat baik-baik setiap kata ayah. Ayah dipercaya Fir'aun untuk membangun ruang rahasia menyimpan harta karun. Tapi itu juga ibarat pedang bermata dua. Gedung yang dibangun untuk Fir'aun sudah selesai. Selama ini Anda telah sangat bersusah payah. Karena ini adalah proyek rahasia, sulit untuk mengadakan upacara besar untuk merayakan hari penyelesaiannya. Atas perintah Fir'aun, izinkan saya menghormati Anda dengan segelas anggur. Tapi, apalagi yang Anda ragukan? Jangan-jangan Anda berpikir ini adalah... Biarkan saya minum dulu untuk Anda lihat, ini bukan anggur beracun. Maksud saya bukan begitu. Berterima kasih atas kebaikan Fir'aun. Saya mohon diizinkan meneguk habis gelas ini. Bagus sekali Tuan Horemheb. Baiklah, saya juga ada urusan mendesak. Semoga Anda pulang dengan selamat. Aku benar-benar tidak menyangka semuanya bisa terjadi seperti ini. Sungguh terlalu merugikan ayah. Aku tidak bisa hidup karena keberadaanku adalah ancaman bagi harta karun tak ternilai itu milik Fir'aun. Untungnya beliau tidak merenggut nyawa para pekerja yang ikut membangun. Aku adalah orang yang memegang rahasia keluar masuk gedung. Cukup aku mati, semua rahasia akan terkubur di makam. Ayah, sungguh kasihan padamu. Seumur hidup ayah setia mengabdi. Kini berbaring di sini tanpa seorang pun yang berbelas kasihan. Sungguh sangat tidak adil bagi ayah. Tapi Fir'aun tidak tahu bahwa aku telah membuat sebuah jalan rahasia di dalam tembok tebal di sisi timur gedung. Dengan poros batu untuk membuka dan menutup. Dari luar tampak seperti tembok biasa, rahasia tanpa celah. Kecuali seorang arsitek yang hebat, tak seorang pun bisa menyadari keberadaan jalan ini. Jalan ini kuciptakan agar aku bisa keluar masuk ke harta karun jika terjadi hal tak terduga. Jika aku mendapat malapetaka dan Fir'aun memerlukan bantuan, kalian harus melayani beliau. Hingga saat ini ayah masih setia padanya. Fir'aunlah yang telah mendorong ayah ke jalan buntu ini, bukankah begitu? Dan kalian harus segera membawa ibu kalian keluar dari ibu kota. Cari tempat benar-benar tersembunyi untuk ganti nama dan identitas. Jika tidak, kalian juga akan terancam karena aku. Aku benar-benar minta maaf telah menyeret kalian. Ayah, tolong bangunlah ayah. Apakah ini aman, Kak? Jika kita ketahuan, Fir'aun akan segera memenggal kepala kita.
Ini adalah jalan rahasia yang selain ayah, tak ada seorang pun yang tahu, bahkan Fir'aun. Apa yang kau takutkan lagi? Tapi aku masih sangat takut. Harta di dalam gudang ini telah ternodai darah ayah kita. Kita berdua harus mengambil sedikit saja. Itu pun sudah bisa disebut sebagai upah untuk ayah. Kita tidak bisa membiarkan ayah mati sia-sia seperti ini. Baik, mari kita pergi. Hati-hati, Kak. Sungguh menakjubkan. Sungguh di luar imajinasi kakak. Kakak belum pernah melihat begitu banyak emas dan perak. Semuanya begitu berharga. Benar, aku dengar ayah bilang di sini ada 1000 ruangan. Tapi tampaknya setiap ruangan penuh sesak emas perak. Jadi banyak barang yang ditaruh di pintu keluar masuk. Kita cukup ambil sedikit saja. Sudah bisa hidup senang seumur hidup. Cepat isi penuh karung lalu kita kabur dari sini segera untuk berjaga-jaga kalau ada masalah. Hari-hari setelah itu, Wah, gedung ini sebentar lagi akan penuh sesak dengan permata. Keserakahan manusia memang tak terbatas. Saat kita sudah memenuhi satu ruangan harta, kita ingin ruangan kedua, ketiga, hingga 1000 pun sama. Mungkin aku harus membangun satu gedung lagi juga. Aneh, ini bukan jejak kakiku. Kalau begitu, berarti ada orang yang sudah menyusup ke gedung ini. Tidak benar, gedung ini dibangun sangat ketat, seekor lalat pun tak bisa lolos. Atau mungkin ada jalan rahasia yang tak aku ketahui. Atau ada bagian tembok yang telah dibobol. Aku akan pastikan menemukan orang itu dan membunuhnya. Umpan semanis ini pasti tikus pencuri itu akan kembali lagi. Aku harus memikirkan cara untuk menangkap tikus itu di tanganku. Mengapa kau bilang kita akan pergi dari sini segera setelah mendapat sedikit emas dan perak? Kita akan ambil resiko terakhir kali ini. Kita harus mengumpulkan lebih banyak uang, lalu seluruh keluarga kita akan pindah ke tempat lain, hidup terhormat dan bahagia. Astaga, di sini ada jebakan. Kita harus segera pergi dari sini. Kau tidak apa-apa, Joseph? Hasan, dengarkan baik-baik kataku. Cepat pergi dari sini sebelum kita tertangkap. Kalau pergi harus bersama-sama. Naik ke punggungku, kita pasti bisa lolos. Pasti Fir'aun tahu ada penyusup. Jika aku tidak tinggal, dia akan memburumu dan kau pun tak akan bisa lari. Panah ini beracun, bagaimanapun juga aku tak bisa selamat. Kau harus keluar dari sini, cepatlah. Mulai sekarang urusan merawat ibu aku titip padamu. Astaga Joseph, apa yang harus kau lakukan sekarang? Pergilah sekarang, jangan ragu lagi, cepat Hasan. Tidak. Jika mereka melihatku, pasti para pengikut Fir'aun akan tahu aku anak ayah. Lalu ibu dan kau akan diburu. Sebelum Fir'aun tiba di sini, aku harus menghapus semua jejak. Ada apa? Tuan, ada satu mayat di sini, tapi apa? Kenapa kau gagap seperti ayam tersangkut tali begitu? Tuan, mayat itu telah hancur seluruh wajahnya. Tak bisa dikenali siapa dia karena wajahnya penuh bekas sayatan pedang. Berani sekali. Pasti dia tak mau identitasnya terungkap. Pasti ada kaki tangan lain. Segera gantung mayat ini di gerbang kota. Jika ada yang datang menangis dan meminta mayat itu, dialah komplotannya. Segera seret ke sini untukku. Baik, Fir'aun. Astaga, pencuri harta karun raja harus menerima akhir yang sangat kejam. Lalu gagak-gagak akan mematuhi tubuhnya sampai hanya tersisa tulang belulang. Aku benar-benar tak sanggup melihat lagi. Siapapun keluarga pria ini melihat pemandangan ini pasti akan pingsan. Itu Joseph, benar-benar Joseph. Setiap jari tangan dan kakinya ibu kenal. Hasan, beberapa hari lalu kalian membawa pulang emas dan perak. Ibu sudah curiga. Ternyata kalian melakukan dosa besar mencuri harta karun Fir'aun. Ibu, kita harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, kita akan dicurigai. Ibu, tolong jangan menangis lagi. Hatiku benar-benar hancur. Jika jasad kakakmu tidak dimakamkan dengan layak, maka ia tak akan pernah menemukan kedamaian di tanah arwah Duat. Juga tak akan diantar menghadap dewa penguasa alam baka Osiris. Kakakmu akan selamanya berkeliaran di bumi seperti arwah tanpa nama. Jadi, bawalah jasad kakakmu pulang. Atau ibu akan menghadap Fir'aun
memohon belas kasihan yang beliau beri pada ayahmu. Jika beliau menjatuhkan hukuman mati padamu, ibu pun akan menguburmu di makam bersama ayah dan kakakmu. Setidaknya itu yang bisa ibu lakukan. Ibu jangan menangis lagi, juga jangan memikirkan kematian. Kakak telah rela berkorban agar tidak menyeret ibu dan aku. Mohon ibu jangan nekat. Tapi ibu tak bisa hidup tenang saat melihat kakakmu digantung di bawah terik matahari dan menjadi santapan gagak seperti itu. Mohon kau mengerti perasaan seorang ibu. Baiklah, ibu istirahatlah. Aku akan mencari cara membawa jasad kakakku pulang tanpa sedikit pun bahaya. Aku tak akan biarkan pengorbanannya menjadi sia-sia. Malam itu, Hasan terpaksa menyamar sebagai seorang pedagang tua, menuntun 2 ekor keledai yang membawa kantong anggur sepanjang tembok kota. Saat melewati para penjaga, dia pura-pura bahwa kantong anggur dari kulit itu tersentuh senjata mereka, membuatnya bocor dan mulai menetes kemana-mana. Aduh, anggur terbaikku semuanya tumpah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ada siapa di sana? Tolong aku. Uangku mengalir pergi bersama kantong anggur itu. Jangan panik, biar kami membantumu. Cepat, teman-teman, bantu dia. Ini sisa kantong anggur. Tolong angkat ke gerobak dengan hati-hati, jangan sampai pecah lagi. Terima kasih para penjaga, kalian benar-benar orang yang baik hati. Biarkan aku menawarkan segelas anggur pada masing-masing sebagai rasa terima kasihku. Sudah, kami tak membantu banyak kok. Mana bisa dibilang sedikit, kalian sudah membantuku menyelamatkan sedikit modal. Nah, mana mangkuk untuk anggur, biar aku tuang sedikit untuk kalian. Ayo minum, sedikit saja takkan mengganggu pekerjaan kalian. Anggur ini enak sekali, aku baru pertama kali minum. Jika enak, silahkan minum lagi, aku masih punya banyak. Saat para penjaga mulai mabuk, sinar matahari terakhir pun menghilang. Malam pun tiba, Hasan dengan sigap menurunkan jasad kakaknya, membungkusnya dengan kulit, lalu menaikkannya ke keledai bersama barang-barang lain. Berani sekali, siapa yang mengizinkan kalian minum anggur saat bertugas? Para pencuri sudah membawa jasad si pencuri pergi. Cambuk mereka masing-masing 100 kali. Aduh, mohon ampun tuanku, kami tak berani melakukannya lagi. Seret mereka cepat. Dengan cara apapun aku harus mendapatkan orang yang mencuri harta karunku. Dasar pencuri terkutuk. Bagi Hasan, setelah memakamkan kakaknya dengan rapi, dia membawa ibunya meninggalkan Mesir. Hasan mengerti bahwa harta memang berharga, tapi keserakahan hanya membawa bencana. Sejak itu, jalan rahasia menuju harta karun raja terkubur selamanya.